Hello friends, balik lagi di Teman Didengar, sebuah podcast untuk lo yang mungkin relate karena butuh teman untuk didengar. Di episode kali ini, gue mau cerita nih tentang perjalanan gue yang akhirnya didiagnosis terkena penyakit bipolar disorder. Tentang gimana rasanya punya mental health yang gak kelihatan dari luar, tapi berasa banget di dalam. Rasanya tuh kayak perang aja gitu, yang gak ada habisnya. Awalnya memang gue nggak sadar kalau ada yang salah sama gue. Gue pikir ya udahlah, ini cuman gue yang gampang bad mood atau gampang stres. Tapi ternyata orang lain bisa lihat sesuatu yang gue nggak lihat. Ada nih teman SMA gue pernah bilang, lo tuh kadang kayak beda banget gitu. Kadang lo ceria banget, kadang semangat, tapi kadang juga lo kayak diem, kosong gitu. Mungkin dia takut kalian untuk bilang langsung, mungkin juga karena gak mau tersinggung atau denial gue nya. Jadi dia berusaha ngenalin gue ke pamannya yang katanya lulusan Jepang. Karena memang gue tertarik banget sama budaya-budaya Jepang nih. Terus katanya kayaknya lo bakal cocok deh ngobrol sama dia. Orangnya enak banget diajak diskusi, gitu katanya. Gue sih gak tahu kok ternyata pamannya ini seorang dokter, yang lebih tepatnya adalah seorang psikiater. Jadi akhirnya gue dikenalin nih sama paman temen gue di sebuah rumah makan. Gue kira sih ini cuma obrolan biasa. Gue gak sadar kalau ini sebenarnya kayak sesi konsultasi terselubung. Pamannya temen gue ini orangnya santai banget. Dia gak langsung nanya hal-hal berat, tapi makin lama obrolannya makin dalam. Dia mulai nanya hal-hal kayak, pernah gak sih ngerasa kayak lagi di puncak dunia, terus tiba-tiba jatuh ke titik paling bawah? Dan saat itu, gue langsung diem. Karena itu persis banget sama apa yang sering gue rasain. Setelah ngobrol lama, akhirnya dia bilang, pernah gak sih lo kepikiran buat konsultasi tentang diri lo? Gitu. Gue ketawa sih, ngapain konsultasi diri gue, kenapa emang? Terus dia cuma senyum. Terus dia bilang, kadang ada sesuatu yang gak kelihatan tapi orang lain bisa rasain, dan orang yang ngalaminya seringkali gak sadar. Setelah pertemuan itu gue mulai pikir, apa benar gue ada masalah? Atau jangan-jangan gue selama ini denial? Tapi buat mutusin buat ke konsultasi ke psikolog atau psikiater ya gak gampang lah. Gue kayak takut dibilang lebay aja gitu, takut dicap orang sakit. Gue bahkan sempat kepikiran kalau gue mungkin cuma kurang tidur atau kurang piknik. Apalagi di masa itu penyakit mental tuh gak seramai sekarang. Tapi setelah beberapa bulan, siklus aneh ini terus terjadi. Mood gue naik terus tanpa alasan, dan kadang turun tanpa alasan juga. Kadang nih gue bisa kerja semalaman tanpa ngerasa capek, berhari-hari bisa gak tidur atau tidurnya cuma paling 1 jam. Terus besoknya bisa jadi gue tidur mulu, kayak gitu. Atau gue bisa ngobrol sama banyak orang, terus beberapa jam kemudian gue ngerasa kayak gue gak punya siapa-siapa. Akhirnya gue mutusin buat nanya ke teman SMA gue lagi tuh. Gue bilang, boleh gak gue ketemu lagi sama paman lo? Dan dari situ gue mulai sering ketemu deh sama pamannya. Gue mulai berobat. Awalnya sih gue gak langsung dikasih diagnosis bipolar. Gue cuma cerita apa yang gue rasain, dan dia lebih banyak nanya tentang pola tidur, pola makan, kejadian-kejadian yang mungkin bisa bikin gue drop, tentang keluarga, tentang masa kecil, kayak gitu. Kayaknya sih butuh hampir setengah tahun sih bolak-balik sebelum akhirnya dia bilang gue punya bipolar disorder. Gue gak tahu harus lega atau makin takut. Di satu sisi gue akhirnya tahu apa yang salah sama gue, tapi di sisi lain diagnosis ini kayak vonis, kayak cap yang bakal gue bawa seumur hidup. Dan jujur, itu nyakitin. Salah satu hal yang paling bikin sakit hati adalah perasaan selalu sendirian. Gue pernah coba cerita ke teman-teman gue, tapi kebanyakan dari mereka nggak ngerti
Ada yang dengerin sebentar terus bilang, ah lu mah kebanyakan mikir, ah lu mah kurang sholat, ah lu kurang ibadah, kurang doa, dan masih banyak hal-hal lainnya, dan bahkan ada yang malah ngejauhin. Akhirnya gue stop cerita. Padahal gue tipe orang yang gampang cerita ke orang-orang. Gue sering banget pendam semua itu sendiri. Dan ini yang paling berat dari punya mental health issue. Lo ngerasa kayak gak ada yang bisa bener-bener ngertiin lo. Dan lo ngerasa lo yang harus ngertiin mereka. Oke, kayaknya gue cerita segitu aja dulu. Nanti kita sambung lagi. Gue masih punya banyak hal yang pengen gue ceritain tentang hidup sebagai bipolar, tentang obat-obatannya, terapi, dan gimana cara gue bisa survive sampai saat ini. Karena ya kadang berapa kali gue mencoba untuk, tapi kayaknya ini bakal gue lanjutin di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi ya friends. Dan ingat, lo selalu punya teman untuk didengar.